Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur pada Tuhan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus belajar firman Tuhan dan memahami tiap kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, tentu seturut dengan kebenaran firman-Nya. Tema kita kali ini doa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita memahami doa yang berkenan kepada Tuhan dan boleh mengerti maksud daripada doa tersebut sehingga kita boleh mengerti tiap-tiap maksud Tuhan atas doa kita. Karena kita tahu bahwa setiap doa ada jawaban iya, tidak, dan tunggu dulu. Nah, ketika iya, kita sangat senang. Ketika tunggu dulu, kita mulai nggak senang. Apalagi ketika dikatakan jawaban Tuhan tidak atas doa kita. Tentu sebetulnya ketika ada maksud iya, ketika tidak, ketika tunggu dulu, itu dalam rancangan kedaulatan kebaikan maksud Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Di sana dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ini doa Tuhan Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Dia berkata, "Oh ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini." Cawan ini merupakan simbol atau merupakan gambaran daripada cawan kemurkaan. Ini bukan cawan piala di mana orang menerima hadiah atau menerima apresiasi. Tapi ini cawan kemurkaan daripada Allah Bapa terhadap manusia, yang kemudian harus ditanggung oleh Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Karena satu-satunya pribadi yang adalah manusia yang berkenan atau layak di hadapan Bapa adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bergumul. Karena apa? Bukan karena nanti akan menuju salib, menuju penderitaan, menghadapi suatu sengsara, tidak. Tapi pergumulannya adalah menghadapi kemurkaan Bapa. Yesus tahu jelas risikonya luar biasa. Nah, kita nggak ngerti sehingga kita dengan gampangnya berbuat dosa. Yesus tahu jelas kemurkaan Bapa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemarahan Bapa terhadap dosa. Sehingga ada kegentaran. Nah, ini bukti bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ini adalah bukti bahwa sungguh-sungguh mencintai kesucian, dia gentar kalau harus berhadapan dengan kemurkaan. Nah, Tuhan Yesus gentar bukan karena dia takut terhadap Bapa, tapi takut karena dia takut terhadap kemurkaan. Karena Yesus mewakili kita untuk menanggung dosa kita, sehingga murka itu nanti ditimpakan kepada dia, dan dia harus berhadapan langsung dengan Bapa di sorga. Sementara selama di dunia ini dia mengerjakan semua tugas-tugas yang Bapa percayakan. Tetapi kali ini dia sendiri harus berhadapan dengan Bapa di sorga. Nah, ini suatu pelajaran yang sangat indah. Tapi yang menarik di sini adalah kemudian di mana Tuhan Yesus sangat gentar. Yang berikutnya adalah karena nanti ketika dia harus menanggung dosa kita, Bapa di sorga harus memalingkan wajahnya. Simbol bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap dosa. Bapa tidak suka terhadap dosa. Sehingga waktu Yesus menanggung dosa kita di kayu salib, Allah Bapa memalingkan wajahnya. Karena Allah Bapa tidak berkenan kepada dosa. Sehingga Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi menarik di sini adalah Yesus meminta kepada Bapa, kalau Bapa berkenan, kiranya cawan yang memisahkan hubungan dengan Allah Bapa ini lalu daripadanya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa dosa memisahkan kita dengan Allah Bapa di sorga. Dosa menimbulkan suatu pengorbanan yang sangat besar. Menimbulkan kesulitan, kesakitan yang luar biasa. Dan dosa membawa kita untuk bisa melihat bahwa sebetulnya kalau tidak ada Kristus yang datang ke dalam dunia, kita semua pasti binasa. Sehingga jangan pernah main-main dengan dosa. Yang menarik di sini adalah
Yesus meminta kepada Bapa bukan dengan suatu paksaan. Meskipun dia tahu ini risikonya besar, meskipun Yesus tahu bahwa harusnya sebaiknya saya tidak menghadapi ini karena ini berhadapan langsung dengan Bapa, tapi karena cintanya kepada manusia, dia tetap berkata, "Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku." Tapi ternyata tidak ada pilihan yang lain. Jadi Yesus tidak memaksakan kehendak diri pada kehendak Bapa, tetapi Yesus berkata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki." Nah ini, jangan seperti yang dia kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya bukan atas dasar keinginan dia. Kalau memang ini jalannya yang Tuhan mau, akan saya tempuh. Karena bukan kehendak saya. Jadi dalam bagian ini, doa itu dinaikkan bukan berdasarkan tujuan untuk mengubah kehendak Tuhan, atau dengan tujuan untuk maksud keinginan-keinginan kita, memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Tetapi doa yang benar adalah bertujuan untuk membuat kita tunduk pada segala kehendak Tuhan. Baik manis, baik pahit, kita mau tunduk atas segala kehendak Tuhan yang terbaik tentunya bagi kehidupan kita. Nah ini membedakan doa orang Kristen dengan doa orang yang bukan Kristen. Sehingga ketika kita misalnya menaikkan doa Bapa kami, biasanya ada satu kalimat yang sangat menarik, sering kita ucapkan di dalam Matius 6 ayat 10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Wah, waktu kita ngomong tentang hal itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, wah sepertinya lantang, gagah ya. Tapi ketika benar-benar kerajaan Tuhan mau datang, ketika benar-benar kehendak Tuhan yang mau jadi, kita nggak terima. Karena menurut kita nggak sesuai. Kita maunya kehendak kita. Kalau kita minta A, Tuhan harus kasih A. Kalau Tuhan kasih B, kita komplain. Nah, sehingga dalam bagian ini kita memperhatikan bahwa memang Allah Bapa di sorga itu tidak pernah memberikan batu kepada mereka yang meminta roti. Tidak pernah memberikan ular kepada mereka yang meminta ikan. Tetapi seringkali yang kita minta sebetulnya bukan roti, yang kita minta batu, sehingga Tuhan tidak memberi. Yang seringkali kita minta adalah ular, bukan minta ikan. Sehingga apakah Tuhan jahat terhadap permintaan kita sehingga dia tidak menjawab? Tidak. Dia baik, dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga kitalah yang harus belajar. Oh, berarti kalau Tuhan tidak jawab, ada maksud Tuhan di belakang semuanya ini. Ada maksud Tuhan yang terbaik, yang tidak pernah saya mengerti di dalam pemahaman pemikiran saya yang terbatas ini. Sehingga di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata bahwa biarlah engkau datang dan memerintah sebagai raja, dan biarlah apa yang engkau kehendaki terlaksana di dunia ini, sama seperti kehendakmu selalu terlaksana di sorga. Ini pemerintahan yang sangat indah, bahwa biarlah kehendak Tuhan datang dan memerintah sebagai raja, dan biarlah apa yang Tuhan kehendaki terlaksana di dunia ini, sama seperti kehendak Tuhan terlaksana di dalam sorga. Nah itu harusnya jadi pemerintahan kita. Jadi doa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau sungguh-sungguh beriman, yang ingin memuliakan nama Tuhan, dia tidak hanya berfokus pada keinginan diri, dia tidak ngotot harus dipenuhi segala keinginan, segala hawa nafsunya. Tapi yang dia inginkan supaya dipenuhi adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapa. Sehingga keinginannya hanya satu, yaitu Tuhan harus dipemuliakan di dalam hidup saya. Melalui iman saya, melalui pelayanan saya, bahkan melalui doa saya, Tuhan harus dipermuliakan. Sehingga saya tidak perlu marah, kecewa, dan juga tidak perlu menjadi ngambek, atau kita tidak lagi percaya kepada Tuhan gara-gara doa kita tidak dijawab. Karena kita tahu bahwa pasti Tuhan yang menciptakan kita itu menghendaki yang terbaik bagi kehidupan kita. Tidak mungkin Allah Bapa itu menghendaki yang tidak baik. Sama seperti orang tua kita tidak mungkin menghendaki yang tidak baik bagi anaknya. Dalam bagian ini kita bisa memperhatikan. Misalnya seorang David Livingstone, dia melayani di Afrika. Dia menyerahkan seluruh hidupnya sebagai misionaris untuk melayani
di Afrika. Pengaruhnya luar biasa, sehingga waktu dia meninggal, orang Afrika sangat menyayangi dia. Tapi orang Inggris minta supaya segera dipulangkan jenazahnya ke Inggris. Tapi karena David Livingstone sangat dikasihi oleh orang Afrika menginginkan supaya jantungnya ditinggalkan di Afrika. Lalu mereka kemudian mengambil jantungnya, dan jantung David Livingstone ditanam di Afrika tempat dia melayani. Kemudian jenazahnya dikembalikan ke Inggris. Betapa cintanya David Livingstone terhadap orang Afrika. Dan kemudian betapa cintanya orang Afrika terhadap David Livingstone. Tapi yang menarik adalah doa seorang David Livingstone itu luar biasa. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, doa yang paling terkenal yang kita ingat sampai hari ini adalah dia berkata, "Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkanlah beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikat aku kepada pelayananmu dan kepada hatimu." Jadi dia bukan seorang yang ngotot di dalam berdoa. Dia tahu bahwa bisnisnya adalah satu, mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia berkata, "Tuhan, utuslah aku kemana saja. Tapi satu permintaan, sertailah aku. Tuhan, letakkan beban apa saja atasku. Hanya topanglah aku, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mengerjakannya. Putuskanlah ikatan apa saja daripadaku, ikatan terhadap keluarga yang mungkin begitu menyayangi dia, ikatan terhadap apapun yang dia sukai. Tetapi jangan putuskan ikatan hubungan yang mengikatkan aku dengan engkau dan pelayanan terhadap engkau. Jangan putuskan ikatan antara aku dengan hatimu." Ini satu doa yang besar, yang jarang sekali kita doakan. Seringkali kita doakan hanya untuk kepentingan kepuasan diri kita. Jadi semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah, semua orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, harusnya terus belajar memahami tentang doa yang berkenan kepada Allah. Yaitu mereka harus berdoa dengan rasa haus dan lapar akan kehendak Allah, akan kebenaran Allah, agar dinyatakan, agar ditegakkan, agar terpancar di seluruh dunia ini. Sehingga kita tahu bahwa sebetulnya ketika kita berdoa, tujuannya apa? Tujuannya Tuhan disenangkan atau kita disenangkan? Harusnya tujuannya supaya Tuhan disenangkan. Tujuannya supaya kita terpenuhi, apa keinginan Tuhan terpenuhi? Harusnya tujuan Tuhan terpenuhi. Karena hidup kita adalah sebetulnya hidup yang menjadi mimbar. Hidup yang menjadi mimbar yang dipakai untuk berkat, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Dari isi doa kita ketahuanlah motivasi kita. Dari cara kita berdoa, taulah motivasi kita itu apa. Maka pakailah hidup kita dan berdoalah dengan benar. Dengan terus memandang bahwa setiap jawaban daripada doa yang Tuhan berikan, itu adalah jawaban yang terbaik, seturut dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Maka doa orang Kristen harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Harus dihubungkan dengan kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam dunia ini. Jadi kerinduan kita satu, ketika kita berdoa, biarlah datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Di dalam kehidupan saya, keluarga saya, pelayanan saya, bisnis saya, seperti keinginan sorga bagi kehidupan saya untuk hormat kemuliaan namanya. Jadi ketika kita berdoa, berarti kita sungguh-sungguh ingin kehendak Tuhan terlaksana. Maka biarlah maksud Tuhan terwujud di dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Maka yakinlah bahwa jalan Tuhan dan maksud Tuhan yang terindah akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak
dan ketetapannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.